semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 19 yaitu NFS server. Oke, nanti yang pertama ada pengenalan NFS dan install NFS. 2. Konfigurasi NFS read only. Ketiga, mengakses NFS dari Ubuntu client. Keempat, ada konfigurasi NFS read write. Dan yang terakhir ada mount NFS permanen. Pertama, pengenalan NFS dan install NFS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang NFS. Jadi, apa itu NFS? NFS merupakan protokol ataupun software yang digunakan sebagai sharing antar Linux atau dari Linux ke Linux. Sedangkan jika ada data dari Linux dan ingin dikirimkan ke Windows, maka kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jadi, jika terdapat file server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan yang namanya protokol Samba. Oke, jadi pada topologi di sini kita akan membuat Debian server membagi beberapa data dengan direktori yang mana nantinya data direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu Desktop. Nah, karena server 1 dan klien Ubuntu ini adalah Linux, maka kita bisa menggunakan yang NFS pada praktik kali ini. Oke, kalian bisa running semua VM-nya terlebih dahulu. Kali ini kita akan menginstal NFS server sebagai software untuk sharing. Sebelum itu kita harus mengatur repositori kita terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa update tentang Debian server kita. Di sini saya coba ping google.com. Oke, kemudian kita cek nano/etc/apt/source.list. Di sini kalian bisa pastikan bahwa kalian sudah memasukkan repositori deb kartolo ini. Repositori yang lain kalian bisa kasih tanda pagar, jadi yang aktif hanya repositori deb kartolo. Jika sudah, kalian bisa masukkan komen apt update. Oke, selanjutnya masukkan komen apt strip install nfs strip kernel strip server. Oke, di sini kita tunggu saja ya. Nah, NFS-nya sudah selesai kita install. 2. Konfigurasi NFS read only. Pada video kali ini kita akan membuat direktori pada Debian server yang mana nantinya direktori ini bisa diakses melalui Ubuntu client. Oke, di sini pada server Debian saya akan membuat direktori mkdir/nfs1. Selanjutnya kita masuk ke dalam nano/etc/export agar bisa diakses oleh siapa saja, tetapi dengan hak akses read only. Kemudian di sini kita konfigurasikan di bawah. Di sini kita berikan simbol bintang, yang mana ini bermaksud bahwa kita bisa mendefinisikan IP address. Kita ketik /nfs1 tab 2 kali, kemudian bintang dalam kurung RO atau read only. Lalu kita save. Selanjutnya kita restart sistem, restart NFS strip kernel strip server. 3. Mengakses NFS dari Ubuntu client. Sekarang kita akan mengkonfigurasi file NFS dari Ubuntu client, yang mana kita akan membuat Ubuntu client bisa mengakses file yang sudah kita konfigurasi sebelumnya sebagai NFS atau sharing file pada Debian server. Nah, sebelum kita ingin menerima file pada Debian, maka kita harus menginstal software sebagai penerima file. Oke, langsung saja kalian bisa ketikkan komennya
sudo apt install nfs-common. Di sini kita tunggu saja. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu apakah Ubuntu client dapat berkomunikasi dengan Debian servernya. Kita ping 10.10.10.2. Jika sudah, kemudian kita masukkan lagi komen show mount strip e 10.10.10.2 untuk melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian server. Oke, di sini sudah berhasil ya share-nya. Selanjutnya kita akan mencoba menerima file yang ada pada NFS1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru pada klien Ubuntu-nya. Langsung saja kita masukkan komennya mkdir terima strip nfs1. Saya ingin menamai filenya sebagai direktorinya sebagai terima strip nfs1. Kemudian kita akan membuat direktori nfs ini sebagai direktori untuk menerima seluruh file yang diberikan kepada Debian server dengan komen sudo mount 10.10.2.2/nfs1 /home/ubuntu/ filenya, yaitu terima strip nfs1. Dan di sini kita coba lihat pada direktori ls terima strip nfs1. Di sini belum ada apa-apa ya, karena kita belum membuat file apapun pada nfs1. Oke, saya akan membuat file pada Debian server. Di sini kita tuliskan touch/nfs1/abc.txt karena saya ingin memberikan nama filenya yaitu abc.txt. Nah, kemudian kita coba cek pada Ubuntu client. Oke, di sini sudah ada file abc.txt-nya. 4. Konfigurasi NFS read write. Oke, di sini pada Debian server kita lihat nano/etc/export. Yang mana di sini simbol bintang itu bisa diakses oleh IP mana saja. Yang mengakses NFS itu hanya bisa melakukan read saja, jadi tidak bisa mengedit ataupun mengubah. Dan nanti kita juga akan mencoba membuat direktori yang hanya bisa diakses oleh IP 172.10.1.0/24 yang memiliki hak akses write dan write. Di sini kita cek pada Ubuntu client. Saya akan mencoba menambahkan file pada direktori nfs1 yang mana di sini kita hanya mendapatkan hak akses read saja. Kita tuliskan komen touch terima strip nfs1/a.txt. Maka di sini akan terdapat output read only file system yang mana kita hanya memiliki hak akses read saja. Selanjutnya saya akan mencoba masuk ke dalam file abc.txt. Nano terima strip nfs1/abc.txt. Maka di sini nanti akan terdapat tulisan unwritable. Nah, sekarang pada server Debian kita akan membuat file-file ini memiliki hak akses read and write. Jadi kita bisa dibaca dan juga kita bisa edit. Oke, di sini kita masuk ke dalam Debian server. Sebelum itu kita akan membuat direktori baru lagi dengan nama mkdir/nfs2. Jangan lupa diberi slash pada depan nama filenya agar dia masuk ke dalam direktori slash. Kemudian kita coba ls slash. Nah, di sini sudah ada ya direktorinya. Kemudian kita masukkan komen nano/etc/exports. Kemudian pada bawahnya kita tambahkan nfs2 tab 2 kali, kemudian 172.16.1.0/24 dalam kurung rw, sync. Yang mana ini maksudnya adalah
hanya bisa mengakses directory file NFS2 adalah VM yang menggunakan IP 172.16.10/24 dan Ubuntu Client adalah salah satunya. Kemudian kita restart sistem ctl restart NFS strip kernel strip server. Nah, sekarang pada Ubuntu Client kita akan membuat directory baru dengan nama mkdir terima strip nfs 2. Kemudian kita clear. Nah, sekarang kita akan membuat directory dengan nama terima nfs 2 ini sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada directory nfs 2, yaitu dengan komen sudo mount 10.10.2.2/home/ubuntu/terima/strip/nfs2. Oke, kemudian kita cek pada ls terima nfs 2 dan di sini belum ada file apapun. 5. Mount nfs permanen. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan NFS server permanen. Kenapa kita harus melakukan mount NFS permanen? Itu karena pada video sebelumnya itu kita membuat mount pada directory yang kita buat pada Ubuntu Client. Dan kita sesuaikan dengan directory yang kita buat pada server Debian. Yang mana nantinya setiap file yang ada pada Debian server itu akan sinkron ke Ubuntu Client. Nah, seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya, yaitu kita melakukan sudo mount 10.10.2.nfs2. Nah, konfigurasi mount ini tidak permanen, yang mana nanti ketika kita power off, maka kita harus melakukan mount ulang secara manual. Dan di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu Client. Oke, kalian bisa ketikkan saja di sini komen sudo nano /etc/fstab. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi. Kita ketikkan di sini atau kita isi di sini 10.10.2.2/home/ubuntu/terima/strip/nfs1. Lalu kita tab 2 kali. Kita tambahkan lagi NFS. Kita tab 1 kali lagi. Kita tambahkan /netdev. Kemudian kita save. Nah, jadi sekarang jika kita power off Ubuntu Client-nya, kita tidak perlu khawatir mount directory-nya akan hilang. Oke, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.